Anil Hasan ibni Ali. Ya. Oh, di situ an Abi Muhammad ya. An Abi Muhammadin Al-Hasani ibni Ali radhiyallahu anhuma. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. 6. Dari Abu Muhammad. Abu Muhammad ini merupakan kunyah dari Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib. Sibti ini maknanya adalah cucu, tapi dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan namanya apa? Sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafizun. Ha, fa, iya sama dha. Hafizun. Nah, di dalam bahasa Arab ini beda. Kalau kita cucu ya cucu, tanpa memandang ini dari anak laki-laki, ini dari anak perempuan. Di dalam syariat kita juga dibedakan. Kalau cucu dari anak laki-laki dapat warisan. Cucu dari anak perempuan gak dapat warisan dari kakeknya atau neneknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan. Kita tahu bahwa Al-Hasan ini merupakan anak pertama dari dari Ali, hasil pernikahan dari Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Hasan lahir, dia diberi nama dengan apa? Dengan nama bukan dengan nama Al-Hasan, tapi namanya adalah Harbun. Harbun itu perang. Nah, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kedua orang tua Al-Hasan ini, lantas meminta, coba perlihatkan kepadaku nama yang kalian berikan kepada anakmu ini. Akhirnya Ali menjelaskan bahwa namanya adalah Harbun. Kemudian Rasulullah meminta diganti, bal huwa Hasanun, bahkan dia adalah Hasan. Diganti namanya jadi Hasan. Al-Hasan atau Hasan ini lahir pada tahun 3 Hijriah, pertengahan Ramadan. Di hari ke-7 Rasulullah mengakikohi Hasan ini dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kok enggak 2 ekor? Karena Rasulullah mempunyai 1 ekor. Yang dituntutkan, yang disyariatkan kan 2 ekor bagi gulam kan, anak laki-laki. Tapi Rasulullah mengakikohi Hasan dan Husain itu 1 ekor 1 ekor. Ini bagi mereka yang enggak mampu. Dan Hasan ini merupakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, tidak ada yang paling mirip dengan Rasulullah kecuali Hasan ini, Al-Hasan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang cucunya ini, bahwa cucuku ini adalah pemimpin pemuda ahli surga. Sekaligus nanti cucuku ini yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang bertikai, sedang berperang. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah di Siffin. Nah, gara-gara apa? Gara-gara mempermasalahkan tentang pembunuhan Utsman, di mana Muawiyah berpendapat bahwa cari dulu pembunuhnya baru mengangkat pemimpin. Sementara Ali berpendapat angkat dulu pemimpin baru apa? Mencari pembunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara dua kubu kaum mukminin ini, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kekuasaan pindah atau turun ke tangan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu 6 bulan menjabat menjadi khalifah, kemudian diserahkan kepada Muawiyah yang ada di Syam. Sehingga disinilah waktunya kaum muslimin bersatu. Nah, ini riwayat sedikit dari dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia mati pada tahun ada yang mengatakan pada tahun 50, ada yang mengatakan 49 Hijriah, dalam keadaan syahid. Kalau mati di tahun 50 Hijriah, kira-kira berapa umurnya, Umahat? Iya, 47. Beliau menyampaikan, qala hafidtu min Rasulillah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Apa itu? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini merupakan hadis yang kalimatnya pendek, maknanya luas, atau yang dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Ini kekhususan Rasulullah, tidak diberikan kepada sahabat, tabi'in dan yang lainnya, hanya untuk Rasulullah. Ucapannya pendek-pendek tapi maknanya luas. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis ini berkaitan erat dengan apa? Dengan hadis nomor 6 atau hadis yang ke-6 di dalam Arba'in Nawawi. Dulu pernah kita pelajari hadis ini yang bunyinya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya dalam perkara agama kita itu ada yang halalnya jelas, ada yang haramnya jelas, ada yang tidak jelas. Apa itu? Perkara syubhat. Kemudian waktu itu kita jelaskan juga bahwa syubhat ini para ulama berselisih, apakah dia halal ataukah dia haram. Ya kan? Karena dia berada di tengah-tengahnya. Dia kemana nih? Ke halal kah ataukah ke haram? Ada mengatakan bahwa ini halal, ada juga mengatakan haram. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh tentang apa? Tentang seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar pagar-pagar kebun orang. Menunjukkan apa? Bolehnya. Yang nggak boleh kan masuk ke dalam pagar kan? Kalau di luar saja nggak ada masalah. Ini mereka yang berpendapat bahwa
syubhat itu halal. Ada juga yang mengatakan bahwa syubhat itu haram. Mana dalilnya tadi di hadis Rasulullah? Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka sungguh terjatuh pada perkara yang haram. Nah, di sini Rasulullah membuat kaidah untuk kita semua. Apa itu kaidahnya? Apa-apa yang meragukan Anda, maka tinggalkan. Kalau ada perkara syubhat yang menghampiri Anda, ini halal atau haram, maka yang terbaik adalah tinggalkan. Ini uang halal atau uang haram ya? Ini makanan halal atau haram ya? Tinggalkan. Paham? Ini kaidah umum. Segala yang meragukan Anda, jauhi. Itu apa? Itu akan membuat Anda tenang, sekaligus membuat Anda nanti akan masuk ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru hamba-hambanya yang tenang untuk masuk ke dalam surga. Allah sebutkan di akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadis Al-Hasan bin Ali ini menyebutkan kepada kita tentang dua permasalahan besar yang harus kita ketahui dan pelajari. Apa permasalahan itu? Yang pertama adalah permasalahan warok. Pernah dengar ummahat permasalahan warok? Warok itu kalau bahasa Indonesia adalah kehati-hatian. Paham? Warok pakai ain, warok. Ain warok. Apa itu warok? Warok itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu apa yang mungkin memungkinkan memudaratkan di akhirat. Atau definisi yang lain adalah tarku ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang tidak masalah karena takut nanti ada masalah. Paham? Ini namanya kehati-hatian. Nanti kita berikan contoh-contoh dari waroknya Rasulullah dan para sahabat, kemudian ulama-ulama yang lain. Kemudian nanti kita praktekkan di kehidupan kita, bahwa begitu penting sifat warok ini ada pada diri kita. Contoh yang pertama, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati cucunya ini Al Hasan ingin memasukkan korma. Korma itu adalah tamar. Memasukkan tamar ke dalam mulutnya. Lantas Rasulullah mengatakan, hati-hati, irmi, buang. Ama alimta anna la na'kulu shadaqah? Tahukah engkau bahwa kita ini ahlul bait, keluarga Rasulullah, tidak makan sedekah. Tidak makan sedekah. Jadi ahlul bait atau keluarga Rasulullah itu tidak memakan apa? Harta pemberian sedekah. Rasulullah masih menerima hibah, tapi tidak menerima apa? Sedekah. Alasannya disebutkan di hadis yang lain bahwa sedekah itu adalah ausahu, kotoran harta manusia. Tapi hibah Rasulullah terima. Kira-kira ummahat, apa perbedaan antara hibah dengan sedekah? Ada yang tahu? Apa perbedaan antara hibah dengan sedekah? Ada yang tahu? Silahkan jawab.
Apa hibah dan sedekah perbedaannya? Kalau hibah mungkin pemberian sesuatu baik itu berupa harta benda ataupun warisan, tentunya adalah hibah. Tapi kalau sedekah itu adalah uang kita yang kita keluarkan, mungkin itu zakatnya atau apanya yang mungkin bisa membedakan. Nah, kurang tepat. Coba yang lain. Hibah ini bahasa Arab ya, hibatun sama sodakotun. Nah, saya contohkan gini. Saya ngasih ke ibu-ibu 1 gelas air putih. Saya ngasih ini. Saya antarin ke rumah Ummahat ini. Terus saya tunggu di depan rumahnya dibalas jus gelas tersebut. Dibalas apa? Dibalas jus. Boleh kira-kira ini? Kok ngasih ngarap-ngarap lagi? Nggak ikhlas dong ngasih. Saya ngarap jus nih, atau saya ngantarin onde-onde, saya tunggu balik apa kue bingka dan yang lainnya yang lebih enak. Paham? Ini namanya apa? Hibah. Pemberian atau sesuatu yang dikeluarkan dari harta kita, tapi kita tidak mengharapkan pahala. Hibah adalah pemberian yang kita berikan, tapi tidak berharap pahala. Atau sama dengan barter. Nah, hibah ini kita memberikan gitu, boleh mengharap sesuatu lagi dari orang itu, dan tidak ada nilai pahalanya kalau hibah ini. Paham? Kalau sedekah adalah pemberian yang dikeluarkan untuk mencari pahala. Ketika kita memberikan sesuatu berupa sedekah, kita nggak boleh minta kembali lagi. Paham? Karena kalau kita minta kembali yang lebih atau yang sama, maka sama halnya kita menjilat kembali ludah yang kita keluarkan, muntah yang kita keluarkan. Seperti anjing muntah atau mengeluarkan liurnya, terus dia jilat kembali lagi. Paham? Ini haram. Kalau hibah boleh kita meminta sesuatu lagi yang lebih dari yang kita berikan. Itu kalau orangnya mau. Orangnya mau tadi air putih 1 gelas dibalas dengan jus. Ada satu lagi namanya apa? Namanya hadiah. Hadiah ini juga pemberian untuk menarik hati seseorang. Tidak ada nilai pahalanya. Contoh, ada suami ngasih emas 1 kilo kepada istrinya yang suka marah-marah, banting gelas, piring dan yang dikasih emas 1 kilo. Tujuannya untuk apa? Menarik hati istrinya. Akhirnya apa? Istrinya tambah sayang, tambah cinta dan yang lainnya. Ini nggak ada nilai pahalanya karena ada tujuan lain dari pemberiannya itu. Yaitu apa? Menarik hati. Dan ini nanti boleh diperuntukkan untuk non-muslim. Boleh diperuntukkan untuk non-muslim. Apakah Nasrani, Yahudi, musyrik, boleh. Tapi kalau sedekah untuk apa? Kaum muslimin, karena kita mencari pahala. Makanya ketika nanti datang Idul Adha, itu kan ada daging untuk hadiah, ada daging untuk sedekah kan? Hadiah itu non muslim, sedekah itu untuk muslim. Itu perbedaan antara hibah, hadiah, sedekah. Nah, Rasulullah memakan hibah dan hadiah. Sedekah dia nggak mau makan haram.
Kalau kita semuanya dihantam, sodako, hadiah, hibah. Nah, ini contoh yang pertama di mana Rasulullah warok, sangat berhati-hati terhadap apa? Makanan yang masuk ke cucunya ini, Al-Hasan. Dia tidak mau Hasan ini memakan sesuatu yang haram. Akhirnya apa? Dia keluarkan dari mulut Al-Hasan ini. Contoh yang lain di mana sifat waroknya Rasulullah, tak kala dia menghadiri jamuan seorang sahabiah. Rasulullah diundang untuk menjamu makanan. Setelah dihidangkanlah berupa daging gitu, kemudian Rasulullah mau mengangkat tangannya mengambil daging tersebut. Kemudian perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah dop. Itu adalah dop. Apa itu dop? Biawak gurun pasir. Maka Rasulullah langsung mengangkat tangannya, enggak jadi makan. Kemudian yang hadir juga di situ Khalid bin Walid lantas berkata, aharamun dobba ya Rasulullah, apakah dob itu haram wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, enggak haram, silakan kalian makan. Hanya saja ini enggak ada di negeri kami, Mekah. Orang Mekah enggak biasa makan apa? Makan dob. Ini bentuk apa? Kehati-hatian Rasulullah SAW dalam hal makanan. Contoh yang lain lagi, tak kala Rasulullah SAW masuk menjumpai istri-istrinya, kemudian membongkar sesuatu dari ruang, memberes-bereskan kamar-kamar istrinya. Kemudian dia mendapati sebutir korma yang jatuh di bawah ranjangnya. Rasulullah kepengen memakannya korma tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia tinggalkan, enggak makan. Akhsya an takuna shadaqatan. Dia takut, mungkin ini adalah sedekah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan korma tersebut. Contoh yang lain lagi, di mana ada seorang dari kalangan sahabat beli tanah kaplingan lah, dari seseorang juga, dari sahabat yang lain. Nah, qadarullah di tanah kapling yang dia beli ini ada emas yang dia temukan. Ada emas yang dia temukan. Akhirnya apa? Akhirnya pemuda ini memberikan emas itu kepada si pemilik tanah yang sebelumnya. Lantas berkata, sesungguhnya aku itu hanya membeli tanahmu, tidak membeli emas yang ada di dalamnya. Kemudian si pemilik tanah ini berkata, aku menjual tanah dan apa yang ada di dalamnya. Akhirnya si pemuda ini yang beli tadi ini mengatakan, enggak, saya ragu nih, karena saya hanya beli tanah. Akhirnya permasalahan ini diangkat kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah memutuskan, sebelum memutuskan dia bertanya dulu, apakah engkau punya anak perempuan? Salah satu di antara kalian punya anak laki-laki dan punya anak perempuan? Maka keduanya menjawab, iya, saya punya anak laki-laki, si fulan ini punya anak perempuan. Kalau gitu nikahkan saja anak laki-lakimu dengan anak perempuan ini, dan emas itu sebagai apa? Sebagai maharnya. Selesai. Sehingga tidak ada yang memiliki. Yang memiliki adalah anaknya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mahar. Lihat bagaimana waroknya sahabat ini. Kita lihat lagi bentuk warok dari Abu Bakar radhiyallahu an, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Pernah suatu saat Abu Bakar dihidangkan makanan. Kemudian Abu Bakar makan makanan tersebut. Selesai makan, ternyata si tuan rumah ini berkata bahwa hidangan makanan yang aku siapkan tadi itu adalah hasil perdukunan yang aku dulu lakukan.
hasil perdukunan yang dulu dia lakukan sebagai seorang dukun. Akhirnya apa? Abu Bakar kaget melihat perbuatan sahabat ini. Kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulut untuk memuntahkan makanan yang sudah terlanjur masuk tadi. Sebagai bentuk apa? Kehati-hatian agar tubuhnya tidak tumbuh dari makanan yang haram. Kita lihat juga bagaimana waroknya Umar bin Khattab. Tatkala dia menjadi khalifah, dia membagi-bagi harta Baitul Mal kaum muslimin kepada muhajir-muhajir yang lebih dahulu masuk Islam. Semua dibagi 4.000 dirham per orang. Nah, giliran anaknya dia kasih hanya 3.500 dirham. Padahal anaknya ini juga termasuk sahabat muhajir yang awal-awal. Lantas ada orang berkata, "Wahai Umar, kenapa engkau kurangi jatah anakmu?" Maka kata Umar bin Khattab, "Sesungguhnya anakku itu berhijrah bersama bapaknya. Dia tidak berhijrah sendirian, tapi berhijrah bersama bapaknya. Makanya saya potong sebagai bentuk warok, kehati-hatian." Contoh yang lain dari kalangan ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bernama Al-Hasan ibni Abi Sinan. Tatkala di masanya beliau harga gula lagi melonjak. Kemudian dibisikkanlah oleh pembantunya, "Wahai Al-Hasan bin Ali bin Abi Sinan, sungguhnya gula di pasar lagi naik. Kamu bagusnya kamu pergi ke suatu daerah untuk membeli gula agar nanti bisa dijual dengan harga tinggi." Kira-kira ini nggak ada masalah kan ya? Namanya pedagang membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi. Kenapa? Karena gula lagi kosong. Akhirnya si Al-Hasan tadi ini pergilah dia membeli gula di sebuah kampung. Tapi tanpa menceritakan bahwa gula lagi naik harganya. Dia beli dengan harga standar saja. Dan dia mendapatkan untung sampai 30.000 dirham. Banyak sekali keuntungannya dia. Ini perdagangan yang gak ada masalah kan ya? Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia membeli dengan harga murah, kemudian menjual dengan harga tinggi karena lagi kosong. Akhirnya Al-Hasan ini berpikir, "Wah, saya beli gulanya tadi si fulan itu kan dengan tidak memberitahukan bahwa harga gula lagi naik." Paham? Harga gula lagi naik. Kalau dia mungkin tahu harga gula lagi naik, mungkin dia akan naikin kan? Akhirnya ulama ini datang ke orang tersebut, "Saya mau mengembalikan gula Anda. Saya saya tidak tenang. Paham? Meskipun saya sudah menjualnya, saya mau beli lagi kembali untuk kembalikan kepada Anda." Kata si penjual ini, "Nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Saya ikhlas kok mau menjualnya." Akhirnya si Hasan juga tetap nggak mau karena dia ragu-ragu, mungkin ini halal atau haram gitu. Akhirnya dia kembalikan gula-gula yang dia sudah beli. Kenapa? Karena dia takut ini nanti ada apa-apa nih di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak jujur dalam membeli gula tersebut. Nah, ini contoh-contoh di mana
ulama kita sangat apa? Sangat warok, sangat hati-hati. Lantas timbul pertanyaan sekarang, bagaimana sifat warok ini kita praktekkan di rumah tangga kita? Sebagai seorang ibu mungkin dari anak-anak, atau sebagai seorang istri dari suami, dari seorang suami. Bagaimana cara mempraktekannya? Cara mempraktekannya yang pertama adalah berhati-hati dalam menggunakan harta suami. Berhati-hati apa? Dalam menggunakan harta suami. Karena kita tidak tahu apakah ini harta milik kita, atau inikah harta titipan suami, ataukah ini harta untuk apa? Belanja sekian, nanti ada kelebihannya bagaimana? Paham Ummahat? Contoh gini, gambarannya gini. Taruhlah suami kita kerja sebagai seorang pegawai yang gajinya itu hanya 3 juta 1 bulan, ya kan? 3 juta 1 bulan. Ketika suami kita sudah menerima gaji, biasanya apa? Ummahat, dia setorkan kan kepada kita ya, kepada istri ya. Ini sayang, gaji saya. Maka ummahat yang mengambil kehati-hatian dalam hal ini harus bertanya dulu kepada suaminya, Bang, 3 juta ini uang untuk apa ya? Apakah ini titipan, pemberian, ataukah ini untuk biaya hidup sekeluarga selama sebulan? Paham? Anda harus tanyakan. Yang biasanya apa kira-kira Ummahat? Nitipkah, atau kasih nafkahkah, atau apa gitu? Atau kita terima aja, makasih ya. Ternyata ketika dia mau beli rokok, mau beli bensin, mau beli apa, minta lagi kembali, ya kan? Berarti ini statusnya apa? Nitip. Kalau si suami ini pintar, maka dia akan mengatur keuangan. Ini sayang 1 juta untuk biaya belanja sembako selama sebulan. Kalau sekiranya nanti kurang, jangan minta lagi ya. Saya sudah hitung, kangkung, gula, semuanya saya sudah hitung. Ini cukup sebulan 1 juta. Kalau nanti kurang, jangan minta. Kamu harus pandai-pandai dalam mengatur 1 juta ini. Nah 1 juta ini lagi untuk apa? Kebutuhan yang lain, bayar bayar SPP anak kita, kemudian bayar listrik, bayar air, ini 1 juta ini. Nah sisanya masih 1 juta. Ini 500 buat kamu ya, beli skincare, beli ini terserah. Ini 500 ini. Paham? Maka ini pengaturan yang baik. Sehingga apa namanya? Kalau nanti yang 1 juta tadi untuk biaya sembako ada kelebihan, diserahkan lagi kepada suami Anda. Bang, ini alhamdulillah saya pakai hanya 700 saja, masih ada 300 ribu. Gimana ini? Untuk saya kah atau dikembalikan? Kalau kata suami, udah kamu ambil aja, selesai, halal berarti kan? Kalau tidak, ini jadi perkara yang syubhat. Nggak jelas antara halal dan haramnya. Nah, ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, inna na'kulu ala abaina wa abnaina wa azwajina, fama yahillu lana min amwalihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini, istri-istri ini hanya makan dari apa? Dari pemberian suami kami, atau bapak kami, atau dari anak-anak kami, kalau kami enggak punya apa? Suami. Apa kira-kira yang halal yang boleh kami ambil dari harta mereka tanpa izin? Maka kata Rasulullah, ar-ratbu ta'kulnahu wa tahdinahu. Makanan yang basah yang kamu boleh makan dan boleh kamu hadiahkan. Makanan basah itu kira-kira apa, ibu-ibu? Bolu pecak,
kemudian ya makanan yang basah gitu. Kenapa? Karena ini mudah basi kan, mudah rusak kan, boleh dimakan terus boleh dihadiahkan, disedekahkan tanpa izin suami. Paham? Berarti yang lainnya, makanan kue kering kah yang bisa disimpan lama atau yang lainnya nggak boleh, harus izin apa? Izin suami. Yang sangat menyedihkan sekarang apa? Banyaknya istri-istri yang meneror suaminya, seakan-akan dia sebagai seorang preman. Mana bang hasilnya? Sini. Suami capek-capek mana? Saya tahu gajimu sekian, nggak boleh kamu biar saya ngatur semuanya. Paham? Padahal ingat baik-baik ibu-ibu, harta suami itu harta suami. Bukan apa? Bukan harta suami, harta istri. Paham? Harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Dalam permasalahan harta, istri itu adalah ajnabiyah. Apa itu ajnabiyah, Ummahat? Ajnabiyah itu orang lain. Jika ingin menggunakan harta suami harus izin. Ngapa-ngapain harus izin kalau dalam permasalahan harta suami, karena Anda statusnya orang lain dalam permasalahan harta. Makanya Rasulullah menyebutkan la tunfikul mar'atu min baiti syai'an illa biidni zaujiha. Tidak boleh seorang istri menginfakkan apa yang ada di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Lantas ada yang bertanya, walat ta'am, tidak juga makanan wahai Rasulullah? Dzalika min afdoli amwalina, itu adalah sebaik-baik harta kami. Jadi apa? Harus izin. Mau sedekah kipas angin, mau sedekah apa gitu, harus izin karena ini adalah harta suami. Beda halnya kalau suami sudah berkata dari awal, sayang, apapun yang saya miliki kamu miliki semua. Silahkan kamu gunakan, enak kan? Nah, enak. Tapi ini nanti jadi masalah ketika suaminya sudah kaya, sudah banyak rumahnya. Terus si istri menuntut, sayang, bukankah kamu dulu pernah berkata hartamu adalah milikku? Saya mau nuntut rumah yang ada di Wika, yang ada di Balikpapan Baru, ini kan semua milikku katamu. Enggak, itu saya ngibulin kamu aja dulunya. Biar kamu apa? Tambah sayang kepada saya, bote-bote aja dulu itu. Paham? Jadi ini harus berhati-hati dalam apa? Menggunakan harta suami. Apakah itu bersedekah untuk kedua orang tua kita? Ini harus apa? Izin kepada suami. Beda halnya kalau itu adalah harta Anda sendiri. Harta Anda sendiri. Nah, demikian juga si suami harus berhati-hati dalam hal menerima gaji. Contoh tadi, si suaminya apa? Kerja di sebuah kantor, gajinya berapa? 3 juta per bulan. Pernah beberapa hari dia nggak masuk. Taruhlah dalam sebulan itu dia nggak masuk 5 hari. Maka 5 hari ini harus dibalikin untuk kehati-hatian. Dibalikin, Pak, saya nggak masuk 5 hari, saya potong ya 500.000 karena seharinya 100.000. Karena sebulan kan 30 hari, jadinya 3 juta, saya balikin. Oh, enggak apa-apa. Saya kembalikin. Ini bukan hak saya. Ini namanya apa? Kehati-hatian. Nah, dalam hal memilih guru agama ini sangat penting juga, Ummahat. Dalam hal habis listrik, habis bensinnya. Dengarkah suaranya? Ya. Dalam hal memilih agama kita perlu berhati-hati.
Karena baiknya guru agama kita akan berdampak pula pada baiknya agama kita. Tak kala ada seorang kibarut tabi'in namanya Busyair ibnul Ka'ab al-Adawi menyampaikan hadis di Masjid Nabawi. Ini seorang ulama tabi'in menyampaikan hadis. Kebetulan di masjid tersebut ada Abdullah bin Abbas yang sedang duduk. Nah, ketika Busyair ini menyampaikan hadis, Abdullah bin Abbas tidak menoleh sedikit pun dan tidak mau mendengarkan hadis yang disampaikan ulama tersebut. Setelah selesai menyampaikan hadis, Busyair ini datang kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu enggak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Tes satu. Tes. Ini sudah nyala belum? Nah, jadi dia bertanya, kenapa engkau enggak mau mendengar? Enggak mau mendengar hadis yang aku tes. Kata Busyair bin Ka'ab al-Adawi kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau enggak mau mendengar hadis yang aku sampaikan, wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, dulu ketika Rasulullah masih hidup, ketika disampaikan hadis, kami pasang telinga kami tundukkan pandangan kami mendengarkan hadis Rasulullah. Falamma rakiban nasu sa'ba wa dzalulah lam na'khud minan nasi illa ma lam na'rif. Tak kala manusia serampangan dalam mengambil ilmu, tidak memilah-milih lagi guru yang dia ambil ilmunya, maka kami punya kaidah dalam mengambil ilmu. Apa itu? Kami tidak mengambil ilmu dari seseorang kecuali yang kami kenal saja. Saya tidak mengenal Anda. Siapa Anda? Akhirnya apa? Makanya Ibnu Abbas enggak mau mendengar. Kenapa? Karena dia tidak mengenal ulama ini. Nah, seharusnya inilah yang kita jadikan patokan dalam menjadikan seseorang sebagai ustadz atau guru kita. Kita kenal dulu dia belajarnya di mana, apa yang dia sudah pelajari, bagaimana sikap dia tentang ini dan itu, baru kita ambil ilmu darinya. Atau kalau kita tidak punya kemampuan dari hal itu, kita tanya mungkin ke ustadz, boleh nggak saya dengarkan ceramahnya si fulan ini, ini dan ini. Agar apa? Agar kehati-hatian kita. Karena kalau sesuatu sudah masuk di otak kita, di pikiran kita, itu membutuhkan waktu yang lama menghilangkannya. Jadi ini sikap apa? Sikap kehati-hatian. Tak kala ummahat mungkin tinggal di sebuah komplek gitu ya, perumahan, di mana di situ bercampur antara apa? Antara non muslim dengan muslim. Kemudian tetangga kita ada non muslim, taruhlah Kristen gitu, mengantarkan makanan kepada kita berupa nasi plus ada daging-dagingannya. Kira-kira sikap kita apa? Iya, enggak diterima. Karena kita tidak tahu ini halal atau haramnya. Paham? Dia masak mungkin ada ada anjingnya juga di sampingnya menjilat-jilat wajahnya dan yang lainnya. Maka untuk kehati-hatiannya kita tidak terima. Atau ada mungkin dia buat acara-acara keagamaan yang biasanya orang-orang Cina itu mempersembahkan buah-buahan ke patung-patung mereka kan, patung Tuhan-Tuhan mereka. Sudah mengkerut buahnya itu karena berbulan-bulan ditaruh di depan patungnya,
terus dia sedekahkan ke kita, dia bagikan ke kita, maka maaf, saya nggak nerima ini. Paham? Ini sudah dipersembahkan kepada patung-patung Anda. Ini untuk apa? Kehati-hatian. Nah, selesai kita membahas tentang apa? Tentang permasalahan warok. Sekarang kita masuk dalam permasalahan tentang yakin. Ini sangat penting juga, karena sesuatu yang kita sudah yakini, maka ini nanti akan menggugurkan keraguan-raguan. Sesuatu yang kita sudah yakini, apakah keyakinan kita itu batil ataukah benar? Maka keyakinan itu biasanya apa? Tidak mudah dirobohkan dengan keraguan-raguan. Ada suatu kaidah yang berbunyi apa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dirontokkan, digugurkan dengan keraguan-raguan. Tak kala ada seorang sahabat sholat, kemudian dia merasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Akhirnya apa? Dia batalkan sholatnya. Kemudian dia tanyakan hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa jangan engkau terburu-buru meninggalkan sholat, membatalkan sholat, hatta tasma'u shaut au yajiduri, au kama qala Nabi. Engkau mendapati suara, ada suara tut gitu, atau ada suara bau, pastikan dulu bahwa Anda mengeluarkan sesuatu dari dubur Anda, barulah Anda batalkan sholat. Nah, coba kita praktekkan kaidah ini dalam ibadah puasa yang kita jalani. Di saat kita sahur mungkin. Sahurnya jam berapa Umat? Ada yang jam 3, ada yang jam 2 ya. Biasanya orang-orang awam sahurnya jam 2. Setelah itu tidur, habis bangun dari tidur lapar lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa batas akhir kita nggak boleh makan hatta yatabayyana al-khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ini batas akhirnya. Ketika muncul fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Fajar sodik itu adalah cahaya putih yang memanjang di ufuk timur sana. Dia memanjang ke utara dan selatan. Namanya fajar sodik. Ketika warna ini muncul, maka orang yang berpuasa tidak boleh lagi makan dan minum. Sekaligus masuk waktu sholat. Nah, ketika cahaya putihnya memanjang ke atas, maka ini namanya apa? Fajar kadzib, fajar bohong. Karena setelahnya itu gelap lagi. Nah, sekarang timbul pertanyaan umat. Kita lagi makan nih, lagi menikmati hidangan sahur. Tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, kita teruskan makannya atau stop? Teruskan. Ustaz, saya itu nggak percaya dengan azan masjid dekat rumah saya. Terlalu cepat azannya, belum muncul fajar sodik sudah azan. Makanya saya genta aja terus, sikat aja terus. Paham? Sampai muncul keyakinan bahwa sudah masuk fajar sodik. Apalagi orang teriak imsak, imsak, imsak. Pernah dengar sering ya dengar imsak. Dalam bahasa Arab imsak itu berasal dari kata amsaka yumsiku imsak, menahan, nggak boleh makan lagi. Paham?
Padahal yang dia inginkan itu apa? Kehati-hatian kan? Hati-hati, sebentar lagi azan loh. Tapi dia gunakan dengan kata imsak. Nah, kalau kita ragu-ragu nih, ini sudah masuk atau enggak ya? Maka belum masuk. Maka jawabannya apa? Belum masuk. Belum masuk waktu larangan. Kenapa? Karena sebelumnya itu waktu boleh makan dan minum. Ketika datang keraguan-raguan, maka yakinlah bahwa belum masuk. Nah, sebaliknya sekarang kita waktu berbuka. Waktu berbuka itu ketika apa, Umat? Ketika terbenam matahari. Bukan patokannya apa? Azan. Tapi matahari tenggelam, kita boleh apa? Boleh makan untuk berbuka. Nah, sekarang kita muncul keraguan-raguan, ini sudah masuk waktu atau enggak ya? Terus kita makan, maka puasa kita batal. Kenapa? Karena waktu larangan yang tersisa. Nah, untuk kehati-hatiannya, maka kita ambil waktu agak kalau sekiranya azannya jam 6, kita ambil mungkin jam 6:05 atau 10 menit. Untuk kehati-hatian. Kalau sudah yakin jam 6 itu pas tenggelam matahari, maka sudah Anda berbuka. Ini namanya apa, Umahat? Takjil. Apa itu takjil? Bukan onde-onde, bukan bingkak takjil itu ya. Takjil itu menyegerakan berbuka ketika masuk waktu maghrib. Karena kebiasaan orang musyrik Yahudi Nasrani, mereka mengakhirkan waktu berbuka mereka hingga masuk waktu Isya. Hingga masuk waktu Isya. Ini dalam permasalahan apa? Sahur dan buka. Sekarang dalam hal mencicipi makanan. Mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa boleh kan? Nah, boleh. Tapi kalau dia sampai nelan gitu, coba terus dia telan dengan sengaja, batal puasanya? Iya, batal karena diikat dengan kesengajaan. Kalau tertelan maka enggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak ada unsur kesengajaan menelan tadi ketika dia mencicipi atau merasai masakannya. Di sini ada yang punya warung makanan? Ini ada ya. Kita berikan contoh, ada seorang yang bergelut dalam bidang usaha kuliner ya, makanannya. Biasanya di bulan Ramadan tutup kan? Tapi ada yang buka di bulan Ramadan. Gimana ini Ustaz? Halalkah, haramkah buka warung di siang hari Ramadan? Kira-kira apa jawabannya, Umahat? Halal Ustaz kalau yang makan itu orang-orang RDMP yang dia safar ke Balikpapan. Kan nggak ada kewajiban mereka berpuasa kan? Halal. Tapi yang menjadi syubhat kalau ada yang seharusnya dia berpuasa, dia makan di situ kan? Berarti nanti apa? Kita ta'awun, tolong menolong. Seharusnya dia nggak makan, kita apa? Karena jualan makanan jadinya apa? Dia makan. Lantas bagaimana kehati-hatiannya? Bukanya mungkin setelah maghrib. Atau ditutup aja di siang hari Ramadan. Untuk menjaga, menutup kemungkinan orang-orang yang malas berpuasa masuk di warung Anda. Sehingga Anda ta'awun, tolong menolong dalam hal kemaksiatan.
Nah, mungkin ini Ummahat yang bisa disampaikan.